sama saudara dan saudari, putra-putri, anak-anak, cucu-cucu Arnoldus Jansen terkasih. Dari kelimpahan kasih Allah Tritunggal, alam semesta dan manusia diciptakan. Kasih Allah terbesar dinyatakan dalam diri Yesus Putranya, Sabda yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Yesus adalah tanda yang hidup dari cinta Allah kepada dunia dan manusia. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dia adalah terang yang sesungguhnya yang menerangi kegelapan hati manusia. Dia adalah sumber segala anugerah dan berkat, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dituntun oleh Roh Kudus, Yesus berbicara tentang cinta Bapa kepada semua orang yang miskin, sakit, tertindas, dan terpinggirkan, mereka yang ada di situasi batas. Lebih jauh, Roh Kudus diutus dan diam di dalam hati kita. Karena Roh berdiam di dalam hati kita, maka kita ambil bagian dalam hidup, cinta, dan misi Yesus. Dan kita pun diutus untuk berbagi dengan sesama. Sama saudara dan saudari, putra-putri Arnoldus yang terkasih. Dalam respon kepada panggilan Roh Kudus dan kebutuhan sesama, Bapak Arnoldus Jansen dan generasi pendiri membangun serikat-serikat kita sebagai komunitas misionaris. Hidup dan misinya adalah hidup dan misi kita. Bapak Arnoldus memiliki keprihatinan, kepekaan, dan kepedulian yang begitu mendalam akan keselamatan sesama. Ia mendambakan hadirnya sebuah serikat misi di Jerman untuk menjawab di kebutuhan ini. Sedikit masuk ke sejarah serikat sesangka para novis. SPSS sudah tahu banyak ini dari Suster Philo dan Pater Ignas. Karena belum ada terikat misi dan tidak ada orang yang memprakarsai berdirinya satu terikat misi, maka Arnoldus setelah melalui pergumulan panjang, melalui doa, refleksi, dan discernmen yang mendalam, ia memberanikan diri untuk membangun terikat misi pertama, yakni Societas Verbi Divini. Ini suatu keputusan yang terlampau nekat dan menjadi awal yang tidak mudah karena berbagai alasan. Orang macam dirinya membangun terikat. Suatu ketika diundang untuk berbicara di depan umum. Setelah berbicara semua pendengar kecewa. Beliau pulang bergolak. Ada yang berkomentar, orang macam ini yang membangun serikat. Tentang Bapak Arnoldus sendiri ada tulisan, Arnoldus Jansen adalah the wrong person in the wrong place at the wrong time. The wrong person, dia seorang guru matematika dan guru fisika di gimnasium, dan tidak ada satu apapun dalam latar belakang keluarganya, pendidikannya, karakter pribadinya, dan pengalaman kerjanya yang mempersiapkan dia menjadi pendiri terikat. Sulit dibayangkan orang seperti ini. Dia gila atau sedang bermimpi. The wrong place at the wrong time. Jerman sedang dalam situasi kacau. Gerakan kultur kamp dan pemerintah Bismarck
sibuk mengambil alih lembaga-lembaga sosial gereja dan membubarkan paroki-paroki gereja dan kehidupan umat dalam situasi suram. Situasi yang menuntut tanggapan. Sekali lagi, situasi menjadi tidak mudah, sulit, dan sangat menantang. Walau demikian, Arnoldus tidak menyerah. Ia tetap maju dengan rencananya. Apa yang membuat Arnoldus begitu kuat dan sukses? Yang pertama, usaha untuk mengenal kehendak Allah dan percaya akan panggilannya. Dia percaya dengan iman sekeras batu, tulis Paterus. Sekalipun banyak komentar miring, tapi dia tahu kemana dia berjuang. Tidak bisa dibelokkan, tidak bisa dihentikan. Silakan Anda berkomentar. Karena keyakinan, karena imannya. Dua, memelihara dan menghidupi tradisi yang baik dari keluarganya. Membaca kitab suci, devosi kepada Allah Tritunggal, tekun dalam doa, adorasi, dan ekaristi. Kebiasaan yang baik dalam rumah, dari keluarga dibawa masuk ke biara. Kebiasaan yang buruk dalam keluarga ditinggalkan. Semoga kita juga membawa yang baik-baik dari keluarga untuk mereka, dan sebaliknya. Tiga, setia kepada kehendak Allah dan bertahan dalam pencobaan-pencobaan. Kalau ada berita dari tanah misi yang mengejutkan, dia selalu berkata, saya sudah biasa dengan pukulan-pukulan semacam itu. Biasalah. Arnoldus melihat penderitaan sebagai partikel sari Kristus. Per aspera ad astra, per crucem ad crucem, melalui serba kesulitan mencapai terang, mencapai bintang. Yang keempat, doa, adorasi, dan sakramen di depan sakramen Maha Kudus, devosi kepada Roh Kudus yang begitu kuat dan kepada Hati Kudus serta kepada Santa Maria. Arnoldus Jansen juga bekerja sangat keras dan tekun. Renungan hari kedua. Arnoldus berdoa terus-menerus berjam-jam dan bekerja sangat keras, bukan untuk dipuji atau mencari nama, bukan, itu terlalu dangkal dan bodoh. Melalui doa dan kerja keras, Arnoldus mau menyatakan pujian, hormat, dan sembah baktinya kepada Allah, yang telah menyatakan cintanya yang begitu besar kepada dunia dan kepada manusia. Melalui doa dan kerja kerasnya, Arnoldus membuat silih atas dosa-dosanya dan dosa umat manusia, supaya hati manusia yang diselimuti kegelapan dosa dan berada dalam bayang-bayang maut diterangi dan diselamatkan. Itu sebabnya dia harus melakukan silih. Melalui doa dan kerja keras, Arnoldus Jansen telah meletakkan dasar ekonomi yang kuat bagi ketiga tarekat yang didirikannya. Melalui doa dan kerja keras, Arnoldus Jansen telah meletakkan dasar yang kokoh dan kuat bagi ketiga tarikatnya. Bukan hanya berdoa. Melalui media cetak, media massa,
Media cetak dan media massa dijadikan sarana pewartaan kabar gembira, tetapi sekaligus sumber keuangan untuk misi. Rumah retret di Amerika Latin, di Eropa, dijadikan sarana pembinaan iman, sekaligus sumber keuangan untuk misi. Pastoral keluarga, pendidikan, pertanian dan peternakan merupakan sarana pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan, sekaligus sumber keuangan untuk misi. Kerja setengah mati supaya bisa menghidupi sama saudara dan saudari yang dikirim untuk misi. Bagaimana kita? Sama saudara, saudari, putra-putri Arnoldus yang terkasih. Bagaimana dengan kita sekarang? Kita memang pantas bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan kepada Bapak Arnoldus atas warisan-warisan berharga, kekayaan spiritualnya, keutamaan-keutamaan dan kebajikan-kebajikan yang ditinggalkannya bagi tarekat-tarekat kita. Mengenal dan mewarisi kekayaan spiritual, keutamaan dan kebajikan-kebajikan pendiri amatlah indah dan bagus, tapi belumlah cukup. Terdorong oleh cinta Kristus yang menguasai kita dan Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita, maka kita ambil bagian dalam hidup, cinta, dan misi Yesus. Sekali hidupnya adalah hidup kita, misinya adalah misi kita. Sebagai misionaris Serikat Sabda Allah dan abdi-abdi Roh Kudus, kita dijiwai dan didorong untuk berkomitmen penuh pada misi Allah. Yesus memanggil kita, transform hidup kita, dan mengundang kita untuk menjadi saksinya, rekan kerjanya. Sebagai rekan kerja Sang Sabda dan mempelai Allah Roh Kudus, kita dituntut untuk berkomitmen terhadap opsi utama Yesus. Mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa tanpa pandang bulu. Membangun komunio dengan alam dan semua orang dari berbagai latar belakang. Tidak gampang. Membangun komunio di mana orang saling menerima, saling mempercayai, saling menghargai. Tidak gampang. Dituntut masing-masing kita menghadirkan dirinya berarti dan bermanfaat dalam komunio. Jangan tidak menghadirkan diri dalam komunio, tidak menghayati komunitas interkultural, lalu mengkambing hitamkan orang lain. Dosa. Komunio dimulai oleh kita, dari kita, untuk kita. Mari kita hadir dalam kebersamaan. Hadirkan diri dalam komunio, menjadi pemberi warna khusus dalam komunitas internasional. Menjadi inklusif, bukan eksklusif. Untuk SPD, untuk saudari-saudari SSPS. SSPS Demokrasi RK lalu itu komunis. Memiliki opsi utama, dekat, peduli, dan solider dengan sesama. Teristimewa mereka yang miskin, sakit, tertindas, dan terpinggirkan. SPD, SSPS tidak boleh mengabaikan ini. Memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Karena itu GDIC mati-mati, maju terus. GDIC Timur belum kedengaran. Akhirnya kita semua dipanggil dan diutusnya untuk menjadi saksi
saksi yang memberi kesaksian bukan dari mimbar, tetapi lewat hidup sehari-hari. Berbahagialah orang yang tidak takut untuk hidup dalam ribuan pengorbanan dan kerugian, agar memperoleh banyak orang bagi Kristus. Santo Arnoldus Jansen. Selamat berpesta.